Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi rangka dan susut. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Ongki Andri Gufano dan rekan saya Irma Imraatul Aziza, Nurani, dan Salma Nurana Prasya. Materi yang akan dijelaskan dari kelompok kami yaitu yang pertama penjelasan mengenai rangka, yang kedua penjelasan mengenai susut, dan yang ketiga contoh-contoh soal. Rangka atau susut adalah deformasi struktur yang tergantung oleh waktu. Pada saat mengalami beban, beton akan terus berdeformasi sejalan dengan waktu. Deformasi tambahan ini disebut dengan rangka atau plastic flow. Rangka atau creep atau lateral material flow didefinisikan sebagai penambahan regangan terhadap waktu akibat adanya beban yang bekerja. Deformasi awal akibat pembebanan disebut sebagai regangan elastis. Sedangkan regangan tambahan akibat beban yang sama disebut rangka. Umumnya, rangka tidak mengakibatkan dampak langsung terhadap kekuatan struktur, tetapi akan mengakibatkan timbulnya redistribusi tegangan pada beban yang bekerja, dan kemudian mengakibatkan terjadinya peningkatan lanjutan atau deflection. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi rangka. Yang pertama, konstituen. Seperti komposisi dan kehalusan semen, campuran, ukuran, penggolongan mutu, dan isi mineral dari agregat. Yang kedua, perbandingan air, seperti perbandingan air dengan semen. Yang ketiga, suhu pada pengerasan dan kebasahan. Yang keempat, kelembaban nisbi selama waktu penggunaan beton. Yang kelima, umur beton pada pembebanan. Yang keenam, lamanya pembebanan. Yang ketujuh, besarnya tegangan. Yang kedelapan, perbandingan antara isi dari unsur. Yang kesembilan, SLAM. Ada dua cara dalam menghitung kehilangan gaya prategang akibat krep atau rangka pada beton, yaitu yang pertama dengan metode regangan rangkak batas. Besarnya kehilangan tegangan pada baja prategang akibat krep atau rangka dapat ditentukan dengan persamaan CR sama dengan regangan elastis dikali tegangan beton pada posisi baja prategang dikali modulus elastisitas baja prategang. 2. Dengan metode koefisien rangka. Besarnya kehilangan tegangan pada baja prategang akibat krep atau rangka dapat ditentukan dengan persamaan CR sama dengan regangan akibat rangka dikali modulus elastisitas baja prategang sama dengan koefisien rangka dikali tegangan beton pada posisi atau level baja prategang dibagi modulus elastisitas beton dikali modulus elastisitas baja prategang sama dengan koefisien rangka dikali tegangan beton pada posisi atau level baja prategang dikali modulus elastisitas baja prategang dibagi modulus elastisitas beton sama dengan koefisien rangka dikali tegangan beton pada posisi atau level baja prategang dikali angka ratio modular. Untuk koefisien rangka pada waktu sembarang T dalam hari dapat dihitung juga dengan persamaan koefisien rangka terhadap T sama dengan waktu pangkat 0,6 dibagi 10 ditambah T pangkat 0,60 dikali koefisien rangka sama dengan regangan rangka dibagi regangan susut. Susut atau string Kg didefinisikan sebagai perubahan volume yang tidak berhubungan dengan beban. Jika dihalangi secara merata, proses susut dalam beton akan menimbulkan deformasi yang umumnya bersifat menambah deformasi rangka. Proses rangka selalu dihubungkan dengan susut karena keduanya terjadi bersamaan dan seringkali memberikan pengaruh yang sama terhadap deformasi. Pada umumnya, beton yang semakin tahan terhadap susut akan mempunyai kecenderungan rangka yang rendah, sebab kedua fenomena ini berhubungan dengan proses hidrasi pasta semen. Pada dasarnya ada dua jenis susut, yang pertama susut plastis, terjadi selama beberapa jam pertama sesudah pengecoran beton segar dicetakkan. Yang kedua, susut pengeringan, terjadi sesudah beton mengering dan sebagian besar proses hidrasi kimiawi di pasta semen telah terjadi. Mekanisme terjadinya susut.
Dalam pasta semen terdapat pori besar dan kecil. Mula-mula pori yang terdapat dalam beton terisi penuh air. Bertambahnya umur beton, maka air tersebut akan menguap keluar dari beton. Air yang menguap pada pori yang besar, kemudian air yang ada pada pori besar habis sehingga menyebabkan adanya tegangan kapiler. Kemudian timbul susut pada beton. Air kapiler beton yang lebih kecil dan lebih halus secara berangsur-angsur akan mulai menguap, lalu kehilangan air dari kapiler kecil dan terjadi susut pada beton. Saat beton mengeras dan menyusut, letak yang sangat kecil akan berkembang. Pengukuran susut pada beton dilakukan dengan cara membandingkan antara selisih panjang awal dan panjang akhir. Luas permukaan dari sistem kolit pasta semen cukup luas, sehingga air yang tersesat di permukaan akan memengaruhi keseluruhan sifat sistem kolit tersebut. Ketika air menguap, maka terjadi perubahan energi di dalam sistem kolit silikat hidrat. Perubahan energi inilah yang menyebabkan terjadinya susut. Gambar di slide menjelaskan bahwa pada pasta semen mempunyai berbagai varian ukuran pori-pori. Saat pasta semen mengering, pori-pori yang besar kehilangan air terlebih dahulu. Kehilangan air akan menimbulkan tegangan kapiler dan menyebabkan susut pada pasta semen atau bahkan retak apabila terkekang. Penyusutan mengakibatkan tegangan pada permukaan agregat dan mengakibatkan retak lokal. Faktor yang memengaruhi susut. Yang pertama, kadar agregat. Beton dengan kandungan agregat yang tinggi akan mengalami penyusutan volume yang semakin kecil, dan jika semakin tinggi kadar agregatnya, maka modulus elastisitas beton akan tinggi yang menyebabkan beton lebih tahan terhadap susut. Yang kedua, faz atau faktor air semen. Semakin besar faktor WC, maka susut akan semakin besar. Yang ketiga, dimensi struktur. Nilai susut akan semakin kecil jika volume struktur semakin besar. Proses terjadinya susut akan semakin lama untuk struktur yang lebih besar karena membutuhkan banyak waktu agar pengeringan merata. Yang keempat, kondisi lingkungan. Kelembapan relatif di sekitar struktur beton juga mempengaruhi nilai susut. Nilai susut akan semakin kecil jika dilingkupkan dengan kelembapan yang relatif tinggi. Yang kelima, penulangan. Beton bertulang akan mengalami susut lebih sedikit dibandingkan beton normal. Yang terakhir, jenis semen. Susut karbonasi terjadi akibat reaksi karbon dioksida di udara dengan yang ada di pasta. Semen besarnya susut karbonasi bervariasi bergantung pada proses susut pengeringan atau susut karbonasi yang terjadi dahulu. Jika terjadi bersamaan, maka nilai susut akan lebih kecil. Gambar pada slide menunjukkan peningkatan tegangan susut terhadap waktu. Kelajuannya berkurang terhadap waktu karena beton yang lebih tua lebih tahan terhadap tegangan. Dan ini berarti beton tersebut mengalami lebih sedikit susut. Sedemikian sehingga regangan susut menjadi hampir asimptotis terhadap waktu. Kehilangan tegangan akibat susut pada beton dapat dihitung dari persamaan berikut. Kehilangan tegangan akibat susutan beton sama dengan regangan susut sisa total beton dikali dengan modulus elastisitas baja prategang. Sedangkan untuk pratarik atau pretension, regangan susut sisa total beton sama dengan 300 kali 10 pangkat min 6. Sedangkan untuk pasca tarik atau post tension, tegangan susut sisa total beton sama dengan 200 kali 10 pangkat min 6 dibagi log 10 dikali dalam kurung dengan T atau usia beton pada waktu berian gaya prategang dalam hari di plus 2. Berikut
adalah contoh soal dari susut beton. Suatu komponen struktur berupa balok beton prategang, gaya prategang sistem pasca tarik diberikan setelah kurang lebih 48 jam setelah pengecoran beton. Kelembapan udara relatif 75% dan rasio volume terhadap luas permukaan V per S sama dengan 3. Tegangan tarik batas baja prategang FPU sama dengan 1862 Newton per milimeter persegi dan modulus elastisitas baja prategang adalah ES sama dengan 189.750 Newton per milimeter persegi. Hitunglah prosentase kehilangan gaya prategang akibat penyusutan beton. Penyelesaiannya yaitu untuk mencari regangan susut sisa total dapat dihitung dengan epsilon CS sama dengan 200 dikali 10 pangkat min 6 dibagi log T plus 2. T di sini dapat diisi dengan 2 hari. Dengan hasil 0,00033. Pengerjaan selanjutnya yaitu menghitung kehilangan tegangan pada baja prategang akibat penyusutan beton. SH sama dengan epsilon CS kali ES sama dengan 0,00033 kali 189.750 sama dengan 62,62 Newton per milimeter persegi. Kita ambil tegangan awal baja prategang 75% dari tegangan batas kabel prategang. Jadi tegangan awalnya FSI sama dengan 75% kali FPU sama dengan 75% kali 1862 sama dengan 1396,5 Newton per milimeter persegi. Jadi persentase kehilangan tegangan pada baja prategang akibat penyusutan beton adalah persentase SH sama dengan SH per FSI kali 100% sama dengan 62,62 per 1396,5 kali 100% sama dengan 4,48%. Berikut adalah contoh soal dari rangka beton. Suatu balok beton prategang dimensi 250 x 400 mm dengan lintasan tendon berbentuk parabola. Sekisah penampang balok di tengah-tengah bentangan seperti gambar di samping. Modulus elastisitas beton yaitu 33.330 MPa. Modulus elastisitas baja prategang yaitu 200.000 MPa. Tendon terdiri dari 5 buah kawat masing-masing dengan diameter 12,7 mm. Posisi tendon di tengah-tengah bentang seperti gambar di samping. Tegangan tarik pada tendon akibat gaya prategang awal yaitu Fi sama dengan 1200 Newton per milimeter persegi. Tegangan elastis 35 kali 10 pangkat min 6 dan koefisien rangka yaitu 1,6. Maka hitunglah kehilangan gaya prategang akibat rangka dengan cara regangan rangka batas dan dengan cara koefisien rangka. Masuk ke dalam penyelesaian yaitu yang pertama perhitungan section properti penampang. Untuk luas penampang beton yaitu AC sama dengan B kali H, untuk B-nya sendiri 250 dan hanya 400 sama dengan 100.000 mm persegi. Untuk momen inersia dengan rumus 1 per 12 kali B kali H pangkat 3 dengan hasil 1,33 kali 10 pangkat 9 mm pangkat 4. Untuk section modulus atau tahanan momen dengan rumus 1 per 6 kali B kali H pangkat 2 dengan hasil 6,67 kali 10 pangkat 6 mm kubik. Eksentrisitas tendon yaitu setengah kali 400 min 75 sama dengan 125 mm. Untuk luas penampang total kabel prategang yaitu 5 kali 1/4 pi kali 12,7 pangkat 2 sama dengan 633,4 mm persegi. Gaya prategang awal PI sama dengan AP kali FI sama dengan 633,4 kali 1200 sama dengan 760.080 Newton. Jadi tegangan beton di tengah-tengah bentangan balok dapat dihitung dengan FC sama dengan tegangan aksial ditambah dengan tegangan akibat eksentrisitas, yaitu PI per AC plus PI kali E kali Y per I sama dengan 760.080 per 100.000 tambah 760.080 dikali 125 dikali 200 per 1,33 kali 10 pangkat 9 sama dengan 7,6 ditambah 14,28 sama dengan
21,88 Newton per milimeter persegi. Selanjutnya, kita dapat menghitung dengan metode regangan rangka batas maupun dengan metode koefisien rangka. Untuk metode regangan rangka batas, kehilangan tegangan pada baja prategang dapat dihitung dengan delta FCR sama dengan epsilon CE dikali FC dikali ES sama dengan 35 dikali 10 pangkat min 6 dikali 21,88 dikali 200.000 sama dengan 153,16 Newton per milimeter persegi. Jadi, prosentase kehilangan prategang terhadap tegangan awal tendon dapat dihitung dengan prosentase CR sama dengan delta FCR per FI dikali 100% sama dengan 153,16 per 1200 kali 100% sama dengan 12,763%. Untuk metode koefisien rangka, kehilangan tegangan pada baja prategang dapat dihitung dengan delta FCR sama dengan besi dikali FC dikali ES per EC sama dengan 1,6 dikali 21,88 dikali 200.000 per 33.330 sama dengan 210,07 Newton per milimeter persegi. Jadi, prosentase kehilangan tegangan pada baja prategang dapat dihitung dengan prosentase CR sama dengan delta FCR per FI dikali 100% sama dengan 210,07 per 1200 kali 100% sama dengan 17,5%. Perhitungan yang dipilih adalah dengan sistem koefisien rangka karena memiliki nilai yang lebih tinggi. Jadi, kita harus memilih perhitungan tertinggi untuk kemungkinan terburuk pada beton yang kehilangan tegangannya. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok